Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Secara Pidana atau KUHP ini rampung. Menurut politikus Gerindra ini, pembahasan harus lebih dahulu KUHP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pemirsa, pembahasan RUU KUHP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHP ini akan segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya, tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup. Gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lava. Informasi mancanegara sesaat lagi kami hadirkan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, sejumlah tokoh keamanan nasional seperti penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto hingga Kepala BIN mendatangi Istana Merdeka. Mereka mengaku belum mengetahui agenda pembahasan dengan Presiden Prabowo namun menduga terkait situasi keamanan nasional. Kepala BIN Legend TNI Purnawirawan Muhammad Herindra dan Kepala Bappisus Aris Marsudianto mendatangi Kompleks Istana mengaku dipanggil Presiden Prabowo. Lalu penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto serta penasihat Presiden bidang urusan pertahanan Dudung Abdurrahman juga datang ke Istana. Herindra menyatakan akan memberikan informasi penting kepada Presiden. Sementara Aris Marsudianto memastikan pemirsa situasi nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Sedangkan Wiranto menyebut Presiden sangat memperhatikan dan responsif dengan apa yang diinginkan rakyat. Ya, semua elemen bangsa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Presiden Pak membahas kondisi hari ini berarti Pak pasca kerucuhan. Ada informasi yang harus disampaikan kepada Presiden. Yang diundang informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan Pak ada Pak itu pasti ya. Bapak, tapi situasi di Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo besar? Insya Allah aman. Ada kayak dari intelijen gitu Pak. Berarti udah ada dalam-dalamnya Pak. Udah. Pokoknya. Tapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut agennya Pak? Oh, nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah itu mengenai perkembangan dinamika kondisi ini? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada rakyat. Demikian juga kepada DPR ya, kemarin juga sudah diberikan ruang dialog ya untuk menerima semua elemen bangsa ya, apapun bentuknya. Kalau komunikasi, koordinasi yang baik ya, itu kompak, bangsa ini akan tinggal landas take off maju seperti apa. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang
harapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu, saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja. Pasca demo kemarin, yang jelas Bapak Presiden pernah hari Minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan-kebijakan beliau juga tidak sepenuhnya, juga banyak orang yang ada orang juga yang merasa dirugikan mungkin ya. Sehingga padahal beliau itu dengan tujuannya yang sangat mulia kalau saya lihat itu, bagaimana ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana jangan sampai anak-anak tidak makan, bagaimana memajukan bangsa ini, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ya, para perusuh-perusuh inilah. Yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Yang lebih tahu adalah kepolisian ya. Kalau saya hanya dengar-dengar, tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dari dalam atau dari luar, Pak? Bisa jadi dari dalam maupun dari luar. Nah, mungkin nanti saya dapat. Pemirsa, DPR RI melantik Rusdi Masema Pesesus menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Ahmad Saroni yang kini status anggotanya dinonaktifkan. Pelantikan Rusdi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko di ruang Komisi 3 DPR. Pelantikan digelar usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya, Ahmad Saroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksi Partai Nasdem. Ahmad Saroni sebelumnya dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR dan sudah dinonaktifkan status keanggotaannya. Pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta. Pemirsa, pertemuan digelar untuk menyerap aspirasi dan menjawab tuntutan yang belakangan menguat di berbagai aksi demonstrasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad Saan Mustopa dan Cucun Samsurijal menerima perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI. Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyoroti penanganan demonstrasi yang dinilai masih represif, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Beberapa tuntutan, yang pertama tentunya adalah yang paling menyentuh hati nurani rakyat adalah bagaimana segera hapus tunjangan-tunjangan yang membebani APBN di tengah kondisi masyarakat yang sangat kesulitan ekonomi saat ini. Yang kedua, kami minta untuk disahkan RUU perampasan aset segera. Harapannya di tahun ini sudah disahkan. Kemudian berikutnya kami mendesak juga kepada pimpinan DPR ya untuk memperbaiki Undang-Undang MD3, berikan kewenangan yang cukup, yang lebih kepada anggota-anggota sehingga tidak harus selalu suara fraksi. Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan DPR menegaskan kesiapan untuk menyerap aspirasi dan mencari jalan keluar bersama mahasiswa. DPR menyatakan dialog terbuka akan terus diupayakan sebagai langkah rekonsiliasi. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkatnya. Selain berjanji akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa, pihak DPR juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan kinerja mereka selama bertugas sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah sepekan terakhir melahirkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum. Koalisi sipil mencatat ada 17+8 tuntutan rakyat. Ada 17 tuntutan massa yang diminta segera dipenuhi hingga 5 September 2025. Ke-17 tuntutan tersebut yakni tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi kematian Afan Kurniawan, bekukan kenaikan tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota bermasalah, dan pecat kader partai politik yang tidak etis. Koalisi juga menuntut parpol mengumumkan komitmennya untuk berpihak pada rakyat, melibatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik, meminta aparat membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo, menangkap dan memproses hukum aparat yang represif, dan mendorong TNI segera kembali ke barak. TNI tidak boleh ambil alih fungsi Polri serta tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Koalisi juga menuntut upah layak untuk buruh, pemerintah segera cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh. Sementara itu, 8 tuntutan sisanya harus diselesaikan dalam setahun, yakni reformasi besar-besaran DPR, parpol, dan sektor perpajakan, serta RUU perampasan aset. Koalisi juga menuntut reformasi kepolisian dan memaksa TNI kembali ke barak. Tuntutan juga termasuk memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya, serta meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Pemirsa, isak tangis warnai pemakaman 5 orang keluarga pengusaha sembako di Indramayu, Jawa Barat. Tetaplah di Sindo Sore.